Yeah, you can go to the side. Oh, that's the sound of the alarm or outdoor alarm. Welcome again, every one of you. How are you today? Welcome back. So it's kind of it's October right now. We can see from the front, it's already fall and everything. Semuanya udah fall gitu ya. Tapi kita dapat bonus nih, dapat bonus cuaca yang enak pada minggu ini ya. Oke, are you ready for the words of God? Siap dengan firman Tuhan? Lo prepare your whatever your cell phone right now with the application, Bible application, aplikasi Alkitabnya diiniin, aplikasi buat nulisnya, buat nyatetnya, atau Alkitab semuanya supaya kita bisa mendapatkan yang terbaik ya dari Tuhan buat diri kita. So let's welcome Pastor Z yang akan menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan, thank you. Amen. Selamat sore semuanya. Oke, haleluya. Mari kita persiapkan firman Tuhan, kita persiapkan hati kita bersama-sama. Mari kita berdoa, persiapkan hati kita. Terima kasih untuk kebersamaan ini Tuhan, dan kami percaya ada hal yang besar yang Engkau mau kerjakan di tengah kami dan ada tuntunan-Mu buat kami semua. Hari ini saat kami bertekun dalam firman-Mu, kami berdoa biar kuasa-Mu boleh menaungi kami dan boleh membuka hati dan pikiran kami. Kami berdoa biar setiap hati boleh dijamah dan setiap pikiran boleh diubahkan ya Tuhan. Kami nyatakan bahwa iman akan bangkit di tengah-tengah kami dan pengharapan akan tumbuh subur di tengah-tengah umat-Mu ya Tuhan. Apapun permasalahan, tantangan dan keadaan kami, keterpurukan kami percaya bahwa firman-Mu adalah hal yang nyata buat kami, bahwa realitas daripada kehidupan kami ditentukan oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hari ini kami buka hati dan pikiran kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Shalom sekali lagi. Mari kita persiapkan firman Tuhan. Hari ini saya mau mengajak Anda untuk bersama-sama bisa merenungkan firman Tuhan. Ini yang saya mau share kepada Anda adalah perenungan pribadi saya. Mengenai struggle yang biasanya kita semua hadapi ya, common struggles that we often experience in life. I titled my sermon this afternoon, Shift Your Focus, atau ubah fokusmu ya. Jadi ganti, ubahkan fokusmu, ganti fokusmu. Saya mau ajak Anda untuk sama-sama merenungkan hal ini karena saya yakin bahwa kalau kita mengerti hal ini, kita bisa mengalami kemenangan di dalam kehidupan kita. Ya, mari kita mulai dengan membaca kitab Kolose pasal yang ketiga sampai dengan pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Ini yang menjadi ayat pembuka kita. Kolose pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Colossians chapter 3 verse 1 to 2. Kalau Anda sudah dapatkan bisa ikuti. Saya dalam bahasa Inggris saya kutip dari terjemahan NIV. Kolose 3 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada. Carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Yang ayat yang kedua dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia dibilang, carilah perkara yang di atas, pikirkanlah perkara yang di atas. Kalau dalam bahasa Inggrisnya bagus sekali, dua hal itu dikatakan set your hearts on things above. Ya, dan yang ayat yang kedua dibilang set your minds on things above. Saya sudah sering share kepada Anda di sini, I share with you oftentimes that in the Bible the word heart and minds are interchangeable. Ya, jadi kata hati dan pikiran di dalam Alkitab itu adalah satu kata dan seringkali dipakai untuk satu dengan yang lainnya. Jadi dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Kolose, set your hearts. Jadi tetapkan, arahkan hatimu, arahkan pikiranmu untuk hal yang di atas. Jadi perkara-perkara yang ilahi. Ya. Set your minds and your hearts on things above. Dari sini saya senang dengan kata set karena di situ menekankan kepada kita bahwa our hearts and our minds itu tidak akan dengan sendirinya mencari perkara yang di atas. Betul ya?
Jadi our hearts and our mind are not gonna automatically search for things above, but it will be up to us if our hearts and our minds will be set on things above. Jadi tergantung daripada kita, akan bergantung kepada kita, apakah hati dan perenungan pikiran kita ini akan memikirkan hal-hal yang di atas. Itu tergantung kita. Tidak akan secara otomatis kita bangun pagi memikirkan firman Tuhan. Atau kita lagi kerja terus tengah-tengah atau sudah capek at the end of the day terus tahu-tahu kita memikirkan perkara-perkara di atas. No, itu bukan kita. Karena kita manusia yang lemah, kita adalah umat Tuhan yang penuh dengan kelemahan dan kita adalah broken by sin, tapi saved by grace. Jadi dengan keterbatasan kita tidak dengan sendirinya punya otomatis itu. Gitu. Dulu sebelum kejatuhan manusia di Taman Eden benar. Ya, jadi hati kita terpaut kepada Tuhan. Tetapi sesudah dosa masuk di dalam manusia, kita nggak dengan sendirinya secara otomatis memikirkan hal-hal yang di atas. Jadi kita harus set our hearts, kita harus set our mind. Nah, ini yang menjadi perenungan saya, dan saya ingin share kepada Anda karena seringkali yang menjadi permasalahan buat kita itu adalah kita tidak bisa memiliki pandangan yang benar. Ya. Jadi itu sebabnya hari ini judul daripada khotbah saya, ubah fokus kita ya. Nah kalau kita berbicara mengenai fokus, ada dua hal ini yang nyata. Yang pertama, orang either nggak punya fokus atau punya fokus yang salah. Ya. So when it comes to focus, people either have no focus or wrong focus. It's one or the other. So one will probably be random, leave things at chances ya. Terserahlah ikut arus gitu ya. Yang lain mengikuti begitu tahu yakin dengan apa yang dia mau ikuti tapi belum tentu benar gitu ya. Wrong focus. Nah hari ini kita mau deal dengan yang wrong focus ya. Today we want to focus on people who have wrong focus. Nah, karena saya yakin kalau Anda sama seperti saya dalam kehidupan kita, seringkali kita mengalami punya fokus yang salah. Itu sebabnya kita perlu ubah fokus kita ya. Nah ini yang menjadi satu kenyataan bahwa pada saat kita memfokuskan pandangan kita kepada sesuatu, kepada satu titik, maka pandangan di sekitar kita itu menjadi kabur. Ya. When you focus on something, your peripheral vision becomes blurred. Peripheral, it means the surrounding, the other vision. So imagine when you are focused, it's like you are looking at just one spot, one dot in the center of vision. Ya, bayangkan kalau Anda nih berusaha fokus tuh seperti Anda sedang fokus kepada satu titik di dalam pandangan Anda, yang lain tuh Anda tidak perhatikan, jadi kabur ya. Peripheral vision itu pandangan sekelilingnya itu menjadi kabur. Nah ini nih bisa baik bisa buruk ya. This thing can either be good or bad. It depends on what are we focusing gitu ya. Kalau fokusnya benar bagus, yang lain nggak perlu diperdulikan gitu ya. Tapi kalau kita fokusnya salah, wah ini berabe gitu. Kita juga bisa miss yang benar yang seharusnya kita lihat. So this thing can either be good or bad. Having a focus, when you zoom in on one focus and have any other thing blurred, it can either be good or bad, depending on whether the focus is right or wrong. So what we need to pay attention today is, are we having the right focus gitu ya. Hari ini yang kita perlu pikirkan, apakah kita punya fokus yang benar atau tidak ya. Sekali lagi Paulus ingatkan kepada kita, set your hearts on things above, set your minds on things above. Sekali lagi saya mau katakan, bergantung kepada kita 100%. Kalau kita nih mau punya hati dan pikiran yang benar atau enggak. Ya, kita nggak bisa serahkan kepada chances, kepada keadaan, kepada orang lain. Nggak bisa salahin orang lain. Gara-gara kamu saya pikirannya jadi ngaco. Nggak bisa. We can't blame circumstances, we can't blame situation, we can't blame season, we can't blame other people for us not setting our hearts or mind on things above. Because those are our responsibility. Ada amin semuanya? So, kita nggak bisa nyalain orang. Ini tanggung jawab pribadi kita. Ini adalah tanggung jawab. Gitu ya. Beban di-share, tanggung jawab dipikul. Katakan sama-sama, beban di-share, tanggung jawab dipikul. Sekali lagi sama-sama, beban di-share, tanggung jawab dipikul. Oke, let's say it together. We share burdens, we carry our
responsibility. Come on, say it again. We share our burden, we carry our responsibility. So don't get it mixed up. Chaos happen when you mix it up. Kekacauan itu terjadi pada saat kita kebalik. Yang harusnya kita pikul, kita harapkan orang lain yang tanggung. Sementara yang harusnya kita share, kita simpan sendiri, akhirnya kita hancur. Itu ya. Jadi ini tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab orang lain. Nah, ada observasi yang menarik kalau bicara bicara masalah problem ya. Berapa banyak daripada Anda yang punya problem? Ya. Ini observasi saya mengenai problem ya. Seringkali yang kita anggap problem itu belum tentu problem. Tetapi problem sesungguhnya itu adalah bagaimana cara kita melihat problem itu. Ngerti nggak maksudnya ini? Ini perlu pelan-pelan mengejanya dan mencernanya. So sometimes the real problem is not the problem per se, but how we see the problem, how we perceive the problem is the real problem. Ya, how we look at things, how we perceive. Jadi seringkali bukan problemnya yang benar-benar problem, tetapi cara kita menilai, cara kita mengerti, cara kita memandang problem itu, itulah problem sesungguhnya yang membuat kita terus gagal. Sebenarnya contohnya, problemnya sebenarnya nggak gede-gede amat, tetapi karena kita nih punya pandangan yang sering membesar-besarkan hal gitu ya. Jadi yang kecil kelihatannya besar. Ada yang seperti itu? Ingat anak kecil kalau dia terjatuh atau sakit tuh nangisnya kenceng banget. Oh, I'm dead gitu ya. Padahal ya cuma beset dikit gitu loh ya. Saya ingat dulu satu hari saya mengunjungi teman saya orang bule. Di kantornya dia ada foto dia lagi megang ikan hasil pancingannya dia gede banget. Pak Nixon nggak ada hari ini ya, yang tukang mancing Pak Alyang nih. Ini gede banget, saya wow, it's a big fish. Gitu ya, saya bilang, wow, you must be very happy. Terus dia ketawa-ketawa, dia bilang, well, you know what? Actually ikannya nggak terlalu gede-gede amat. Cuma saya angle fotonya yang membuat ikan itu kelihatan gede. Jadi ikannya itu sebenarnya kecil, cuma segini, tapi dia motonya begini. Jadi kelihatannya, wah gede banget gitu loh ya. Jadi it's how you see it. It's the angle. The fish is actually not very big, but it's the angle of which you present it. It makes it appear big. When you are driving on your car, you look at your side view mirror, usually there is a writing there, right? The image on the mirror appears what? Larger than it is. It's about perspective. It's about how you see it. It's not actually that big, but it is the angle that makes it look big. Ya sebenarnya nggak gede-gede amat, tapi karena angle-nya atau cara kita memandangnya dari sisi atau sudut tertentu, jadi kelihatannya besar gitu. Jadi sebenarnya bukan problem yang besar, cara kita melihat problem itu yang membesar-besarkan problem itu. So the problem is not the problem, but how we see the problem. Jadi kita punya pilihan hari ini bukan hanya bisa mendisiplinkan pikiran kita, hati kita, tapi kita punya pilihan bagaimana kita mau melihat problem yang ada di depan kita. So the choice is not only for us to set our minds or our hearts on things above, but also we have a choice on how we want to see or perceive the problem in front of us. Yeah? So remember this, it's not the problem that is the problem, but how we see the problem is the problem. Dan saya mau katakan kepada Anda suatu kata pengharapan hari ini bahwa sesungguhnya kita ini nggak jauh dari terobosan kita. Ada amin? We are not far from our breakthrough. How many of you believe this? Amen? Betul? Percaya nggak kalau saya bilang bahwa kita nggak jauh dari terobosan kita? Jam berapa nih? Ini jam susah nih, kefokus. Percaya ada amin? Betul. Saya butuh volunteer. Coba Bapak Penatua Mario Lumanao ke sini dulu coba. Sini, Mario ke sini coba. Coba ngadep sini, tengah sini. Lihat ke saya. Percaya? Do you trust me when I say you are not far from your breakthrough? Yes. Does he look convinced? Why? Kok malu-malu sih? Belum pikul salib udah malu. Yes. Belum keluar darah udah malu. Do you trust me when I say you're not far from your breakthrough? Yes. Listen, in fact, I can be so bold as to say to you that you are this far from your breakthrough. Wah, oke.
Percaya nggak aku bilang kamu tuh nggak jauh dari terobosan kamu. Bahkan kamu tuh ini nih kamu cuma segini dari terobosan kamu. Percaya? Kenapa saya bilang cuma segini? Iya. Kita nih, most of us, kita cuma segini dari keberhasilan kita, kesuksesan kita. Ini segini nih, tau gak apa? Nih, pikiran kita. Gitu ya. Bahkan buat beberapa dari kita, lebih kecil lagi, segini nih. Pandangan kita. Ngerti gak? Sebenarnya kita gak jauh-jauh amat dari breakthrough kita. Tapi segini nih bisa seumur hidup gak sampai. Karena gimana cara kita mandang. Ngerti gak? Percaya gak? Jangan buru-buru mau tuh. Kamu berdiri terus sampai selesai. Percaya gak? You are this close to your breakthrough. Nih. This. If you can control this, you can achieve your breakthrough. Wah, ini motivational speaker sekali. Ayo kita jalan di atas arang hari ini. Mana bling-blingnya keluarin. It's very motivational, hypnotic. Look at me. Okay, thank you. Come on, let's give it up for Mario. Do you believe it when I say that you are not that far from your breakthrough? You are this close to your breakthrough. If you can control this, if you can subdue your mind, if you can believe what God say about your breakthrough, you're not that far. Tapi kangkering yang ada di sini ini nggak kaleng-kaleng, nggak sembarangan, nggak gampang. It's not easy to conquer what is only this big, what is only this far. But that's the truth. So, believe me when I say you're not that far. You are very close. So don't give up. Now the good news for us is that God has given it to us. God has given us the tool to help us set our minds to focus. Tuhan udah memberikan kepada kita toolsnya, membantu kita untuk kita nih bisa set our minds to focus. Kita buka sama-sama dari Efesus pasal yang ke-6 ayat 12 sampai 18. Kita nggak akan baca semua, Anda catat aja. Saya pernah dengan Pastor Ronald ini kita berapa bulan ya, 1-2 bulan kita ngomong tentang perlengkapan senjata Allah ya. The armor of God. Saya cuma mau bawa 2 aja dari sini. Ya. I just want to quote on you 2 from this armor of God. Yang pertama nih yang di ayat 18, kalau Anda bisa buka, ayat 18 dibilang, dan dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ya. Nah ini Paulus katakan kepada jemaat di Efesus untuk bisa perang, salah satunya kita mesti mempersiapkan diri, harus fokus. Dan alat yang kamu bisa pakai untuk fokus salah satunya adalah apa? Doa. Doa itu di dalam arsenal daripada senjata Allah itu diumpamakan seperti tombak yang dilempar gitu ya. Jadi ini adalah satu tools yang Tuhan berikan kepada kita, pray in the spirit. Kenapa? Karena prayer atau praying, the act of praying, it's actually training us to focus. Melatih kita untuk fokus. Ya, seorang hamba Tuhan katakan begini. Dia katakan begini, it's amazing how much you can see with your eyes closed. Itulah doa. Ya kan? Karena sebenarnya secara basic kita semua waktu diajarkan berdoa dari masih kecil, gimana caranya doa? Ya kan? Lipat tangan, kemudian apa? Tutup mata. Kalau ngajarin anak kecil, dari kecil semua kita diajarin gitu, betul kan? Nggak pernah dibilangkan lipat tangan, ambil remote. Enggak. Ya kan? Lipat tangan, terus tutup mata. Kenapa tutup mata? Karena yang perlu melihat bukan mata yang ini, tapi mata yang ini sama mata yang ini. Because the seeing faculty that needs to see when you pray is not this optical eye, but it is this mind eye and the heart eye. Jadi organ pelihat kita bukan cuma optik, bukan cuma mata, tapi pikiran dan hati kita. Dan pada saat kita berdoa, when we pray,
The only seeing faculty that needs to see is not our eyes, but our heart and our mind. So that's why, ini kalau nggak salah Dr. Robert Schuller yang ngomong, it's amazing how much you can see with your eyes closed. That is prayer. That is prayer. Itu ya. Makanya, dan prayer ini adalah bukan hanya satu exercise buat kita untuk fokus dan fokus kepada hal yang di atas. Dengan kita menutup mata, kita menghilangkan hal-hal yang lain gitu. Ingat waktu kita fokus pada satu titik, when we focus on one thing, our peripheral vision becomes blurred. It means the unimportant things, the menial things, the little details becomes, unimportant, obscured, but we only see what is important. Kita melihat hanya yang paling penting. Doa juga seperti itu, kita menutup mata kita supaya ada Tuhan. Pernah dengar nggak orang tua suka ngomong gini ke anak? Orang tua saya suka ngomong gini, "Boy, you better look at me when I talk to you." Betul nggak? Maksudnya apa? Karena kan pada saat orang tua mau ngomong, lu mesti lihat. Supaya lu fokus, supaya lu denger. Ngerti gak? Seneng gak jadi orang tua? Ini yang orang tua di sini coba angkat tangan. Bentar lagi jadi orang tua ya. Soon to be parents. I don't know. No, I'm not prophesying. But anyway. When you are a parent and when you try to talk to your kids, you hate it when you talk to your kids and your kids are like, oh my God, I feel like sending you to kingdom come. Sorry to say. I feel like when I was raised, I did not dare to move when my parents are trying to talk to me, right? Chinese, Dutch heritage. Lo gerak mati lo. Fokus gitu ya kan. Supaya bisa mendengar gitu. Nggak beda jauh sama waktu kita doa. Cuma bedanya Tuhan nggak marahin kita aja. Listen to me when I talk to you. Look at me. Nah ini loh. Jadi Tuhan memberikan doa kepada kita. Prayer is actually focus. You cannot pray when you're not focused. The more you're focused, the better your quality of your prayer is. Betul nggak? Nggak beda jauh dengan relationship, betul nggak? Berapa banyak di sini yang sebelum kawin pacaran? Pastilah ya. Waktu pacaran pasti kan mau ngobrol dong. Yang single, jomblo maaf ya. Iya kan, kalau lagi mau ngobrol berdua ya nggak mau ada distraction. Betul dong? Itu sebabnya kalau pacaran sering di taman, di tempat sepi gitu ya kan. Supaya bisa fokus. That's why when you date your partner, you pick a place that is not too busy, not too noisy, so that you can focus, you can listen to what she said, she can listen to what you said. Right? Focus. 2 Corinthians chapter 10 verse 3 to 5. This is what actually prayer does. Memang kami masih hidup di dunia, tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami bukan senjata, dalam perjuangan bukan senjata duniawi, tapi senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Ayat yang kelima, perhatikan. Kami mematahkan setiap siasat. We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God, and we take captives every thought to make it obedience to Christ. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Waktu kita berdoa, sebenarnya itu yang kita sedang lakukan. Ingat, doa itu adalah senjata. Kita sedang menaklukkan semua perdebatan yang ada di sini, gitu ya. Kita mendiamkan, kita menawan, dan kita izinkan Tuhan berbicara kepada kita. Mendiamkan semua suara. We take captive every thoughts, every imagination that tries to exalt itself against the knowledge of Christ. And we place it into obedience in Christ Jesus. Nah ini makanya orang kalau nggak suka doa, bakalan susah fokus dalam hidupnya. If you don't like to pray, you won't have focus in your life. I don't get Christians who does not like to pray. And when you talk about prayer, it's not just, I pray at home just with me and Jesus. When we pray together, imagine, it's like we're trying to build a bonfire. You can be so burned up on fire, but you're just one stick. But when we come together and we pray, we're creating a bonfire.
So it's not just us that will be focused on God, but our focus will cause other people to focus on God. Nah ini loh, kita kan everything gak self-serving buat kita aja ya. Tapi kita punya devotion itu akan membuat orang lain juga jadi devoted sama Tuhan. Ini fokusnya. Kita dimenangkan supaya kita juga memenangkan orang lain. Ini esensi daripada iman Kristen. So prayer is actually focus. This is one tool that God has given to us. So how is your prayer life? Ini juga jadi teguran buat saya. Pendeta juga bisa malas doa. Seringnya melayani, ketemu orang, doain orang, tapi simpan waktu dengan Tuhan dalam doa itu minim jadinya. Halo? Kalau saya aja bisa begitu, gimana Anda? Kalau Pastor Ronald aja bisa begitu, gimana Anda? So we need to go back to this simplicity, this discipline of focus. We need to change our focus. I confess that as a pastor, saya sebagai gembala seringkali yang jadi fokus saya pelayanan, bukan Tuhan. Ya kan? Nanti kalau butuh apa-apa pelayanan mentok cari Tuhan. Ini kan terbalik. Kalau saya selalu cari Tuhan, pelayanan akan dengan sendirinya terhandle. Kuasa Tuhan akan mengalir dengan sendirinya. Saya nggak mau setiap kali mau pelayanan, waduh mau doain Mario, ini setannya gede nih. Tuhan tolong. Nggak perlu begitu. Karena sebenarnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tapi apakah dia tamu yang duduk manis, atau dia raja yang bertahta, itu hal yang berbeda. Iya kan? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, prayer is one of the tool that God gave to us to help us to have the right focus. Or to exercise so that we can have the right focus. Yang kedua dari Efesus 6 ayat 12 sampai 18 ini yang ada di ayat 17. Ini luar biasa sekali, dibilang dan terimalah ketopong selamat dan padang roh, yaitu firman Tuhan. The discipline of prayer and the word of God. Ini dua tools yang specifically hari ini saya mau ngomong untuk bisa membantu kita untuk bisa punya fokus yang tepat dalam kehidupan kita. Ya, dan karena ini ada contohnya di dalam firman Tuhan, ya. Kitab Yesaya pasal ke-55 ayat 8 sampai 11, ini Tuhan bilang begini. Jadi, rancanganku bukanlah rancanganmu, dibilang, ya kan? Ayat yang ke-11 dibilang apa? Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, itu ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Isn't this powerful, church? My word that goes out of my mouth, it will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I send it. This is amazing. He has given to us something that will never fail. Dia memberikan kepada kita ini seperti missile. Pernah lihat missile ini, kita perlu berdoa buat Israel ya. Mazmur 122 memerintahkan kita pray for the peace of Jerusalem. Pray for the peace of my people. Ya. Ini lagi dihajar rudal. Rudalnya sih nggak pinter-pinter amat gitu ya. Nggak smart rudal, tapi ya tetap aja korbannya banyak ya. Tapi doa itu dan firman Tuhan itu seperti smart missile. Dia mencari sasarannya sendiri. Dan pasti kena, tidak akan gagal. Halo? Ini diberikan kepada kita. Betapa malangnya kita kalau kita tidak mau menggunakannya atau tidak mahir menggunakannya. What a shame if as the children of God being endowed with such a powerful tool, but we don't want to handle it or we're not skillful at handling it. So when we lose, it's not because God did not give us what it takes to win. But because we self-sabotage ourselves by our laziness, by our unwillingness. Jadi kalau kita kalah, bukan karena Tuhan tidak memberikan apa yang diperlukan buat kita untuk menang, untuk berperang. Bukan, karena kemalasan dan keengganan kita. Kita nggak mau. Udah dikasih nggak mau. Ya memang doa tidak se-fun nyanyi di panggung atau main musik gitu ya. Baca firman Tuhan kadang-kadang nggak ada yang lihat. Ya kan? Tapi justru yang terjadi di belakang layar itu yang menjadi kekuatan di atas panggung.
apa yang terjadi di depan ini, itu terjadi di balik layar antara Anda dan Tuhan. Ibrani 4 ayat yang ke-12 dibilang begini. Where is it? Oh, there you go. Ibrani 4 ayat yang ke-12. Dikatakan, for the word of God is alive and active. Alive and active. Nah, ini loh smart missile. Sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrows. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Jadi firman Allah itu hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi dua tool ini, doa dan firman Tuhan. Ini bisa membantu kita untuk bisa lebih fokus, atau punya fokus yang tepat, atau bisa mengubah fokus kita. Itu loh ya. Nah, yang lebih powerful lagi, kalau ini dua ini instead of dipakai sendiri-sendiri tapi digabungkan. Jadi ini jadi double power, dan ini contohnya di Alkitab dimodelkan oleh Yesus dan para rasul. Jadi ya, dari gereja mula-mula. Jadi Alkitab ini mencatat bahwa Kristus dan gereja mula-mula itu prayed from the scripture. Jadi mereka bukan cuma berdoa dengan perkataan mereka, tapi pada saat mereka berdoa, mereka itu mengumandangkan firman Tuhan. They pray the scripture. Jadi bedanya Tuhan Yesus dan gereja mula-mula dengan kita apa? Kalau kita seringkali berdoa, ya kita punya kebutuhan, kita punya struggle, betul ya? Tapi seringkali dalam doa kita tuh yang kita agung-agungkan problem kita. So we pray the problem. Not so with Jesus and the early church. Jesus and the early church, instead of praying for the problem, they pray the promise of God over their problem. Jadi Yesus dan murid gereja mula-mula itu ya, itu dicatat bahwa mereka nggak berdoa hanya mengucapkan problem mereka, tetapi mereka mengucapkan janji Tuhan atas problem mereka. Itu doa mereka. Jadi mereka berdoa iya, dan mereka bukan sekedar berdoa, tapi di dalam doa mereka mengutip balik janji firman Tuhan. Dan ingat, janji firman Tuhan tidak akan gagal. Dikatakan firman Tuhan pasti berhasil. Firman Tuhan lebih tajam dari pedang bermata dua. Dikatakan bumi dan langit akan berlalu, tapi firmanku tetap selama-lamanya. Tidak ada satu titik pun dari firman Tuhan yang akan jatuh ke bumi tanpa tergenapi. Jadi mereka doanya gak cuma, aduh Tuhan lihat aku malangnya nasibku, Lord look at me. Oh what a pity I am, Lord look at all my problem, I'm overwhelmed. Lord look at what I need, Lord look at my sickness, Lord look at... No, instead of glorifying the circumstances, they speak courage to themselves by speaking the promise of God. Dan ini yang saya mau katakan kepada Anda. Ada janji Tuhan di dalam firman Tuhan untuk setiap permasalahan daripada kehidupan Anda. There is a promise of God for every situation and circumstances of your life in the Word of God. If you would only look, if you would only dig, you would find that the Word of God is more than enough to address every circumstances in your life. Kalau saja Anda mau membaca gitu ya. Apalagi sekarang udah ada yang namanya electronic Bible, software cepet, tinggal di search ya. Anda akan menemukan bahwa Alkitab ini memiliki perkataan untuk setiap masa, permasalahan, tantangan, keadaan dari dalam hidup Anda. Jadi kalau Anda ini anak Tuhan, tetapi tidak punya pengharapan pada saat Anda mengalami problem, itu dalam bahasa Indonesia itu seperti peribahasa, seperti ayam mati di lumbung padi. Anda mati di tengah-tengah kelimpahan, tapi bukan karena Tuhan tidak menyediakan, tapi karena Anda yang bodoh tidak bisa mencari yang sudah disediakan. Alkitab mencatat, Yesus dan gereja mula-mula pada saat mereka berdoa. Dan mereka problemnya banyak loh, betul nggak? Mereka dikejar-kejar, diteror, dibunuh, dihina, dianiaya, ditangkap, problemnya banyak. Tapi mereka nggak pernah menyuarakan. Jadi gini, instead of focusing on their problem or situation, they're focusing or confessing on God's promises. Halo? Yes. Ini powerful. Dan kita ingat, Roma 10 ayat 17 bilang apa? Hearing of what? Of the word of God. So your mouth
It's the amplifier that will amplify things. The question is, what is your mouth amplifying? Your problem? Your restlessness? Your hopelessness? Or the promise of God? Hati-hati. Seringkali kita izinkan mulut kita ini menjadi platform untuk permasalahan kita jadi lebih gede. Remember, the problem is not the problem, but what? How you see the problem is the problem. And sometimes how we see it is being made worse by our confession. Our confession made it even worse than what it is. Seringkali pengakuan mulut kita ini membuat keadaan kita jadi lebih buruk. Hati-hati pada saat Anda sedang ada dalam argumen dengan anak Anda, dengan suami Anda, dengan istri Anda. Jangan izinkan mulut Anda menjadi platform untuk memperburuk keadaan. Tetapi perkatakan firman Tuhan, sehingga yang terjadi itu firman Tuhan. Sekalipun yang Anda lihat itu buruk, tetapi bernubuatlah kepada keburukan itu oleh kebenaran firman Tuhan. Loh, Nabi Yehezkiel itu tidak bernubuat kepada orang-orang gemuk dan sehat di padang gurun, betul nggak? Wah, what happened ini? Nabi Yehezkiel bernubuat dan berkata-kata kepada apa? Tulang-tulang kering di padang gurun. Udah tulang di padang gurun lagi. Ini bukan tulang di Walmart loh ya. Enak bikin sop. Ini tulang di padang gurun. Kita kalau ngeliat tulang di padang gurun responnya biasa gimana? Ah, hopeless lah, gila. Yang bener aja Tuhan, nggak ada yang lebih baik gitu ya kan. Ini udah tulang, busuk lagi. Di padang gurun pula, ya kan. Mulut kita ini sering memperburuk keadaan. Tapi Tuhan katakan kepada Yehezkiel apa? Lihat, bernubuat. Bernubuat itu apa? Memperkatakan yang belum terjadi. Berdasarkan apa yang di dalam realm Tuhan sudah dilakukan. It may have not been fulfilled in our time, but in the realm of God, it's done deal. So, the promise of God, it's just waiting for somebody here on earth to agree. Kata nubuatan itu dalam bahasa Greknya hamalogia, itu diumpamakan seperti paku. Jadi materialnya ini udah ada. Kayunya udah ada, tinggal butuh kita, perkataan kita yang memaku ini semua menjadi rumah, menjadi kenyataan. That's the word of prophecy. So, they don't just say their prayer, they don't just lament, but when they pray, they confess the promise of God in their prayer. Imagine how powerful that is. That is double the power. So, your confession, your word, your mouth is very powerful. Never give a platform or focalize your problem. But instead, you must prophesy the promise of God over your circumstances. Sebaliknya, Anda harus menubuatkan firman Tuhan terhadap situasi dalam kehidupan Anda. Ubah fokusmu. Karena bukan problem itu yang sebenarnya adalah problem. Tapi cara kita memandang problem itu yang problem sesungguhnya. Kita bisa mengubah itu dengan apa? Dengan doa dan juga dengan firman Tuhan. Saya senang apa yang Albert Einstein bilang begini. Kita nggak bisa menyelesaikan problem kita dengan cara berpikir di level yang sama yang menciptakan problem itu. Kita harus mengubah pikiran kita. Amin. Paulus katakan ini di Roma 12 ayat 2. Be transformed by the renewing of your, ya cuma segini ini. You are never closer than your breakthrough. But sometimes this can be a lifetime. If you're not willing or if you don't know how to transform. It's not positive mental attitude. Your mantra will not change your mind. Hello? Buku self-help, positive motivational quotes nggak akan mengubah pikiranmu. Yang punya kuasa atas pikiranmu hanya firman Tuhan. Dan pada saat kamu mengucapkan firman Tuhan di dalam doa, pada saat kamu fokus di dalam Tuhan, dan mengatakan, mengingatkan dia kembali akan janji, Lord, kalau gereja mula-mula itu kalau doa gini, Lord, did you not say, mereka kutip dari Amsal, kutip dari Yesaya, kutip dari Yeremia, jadi mereka mengembalikan kepada Tuhan perkataannya sendiri. Ya kan? Berapa banyak dari kita suka lupa? Saya suka lupa.
Sering sama saya sama Pastor Ronald, sempat berapa kali kita salah paham. Tapi puji Tuhan dia kata, Pastor Z, ini kan waktu itu Pastor Z ngomong gini, ini ada catatannya. Iya, diingetin. Ini loh, ini perkataan kamu sendiri, ini ketikan kamu sendiri. Ya kita gitu sama Tuhan, bukannya Tuhan lupa, tapi Tuhan ingin kita memiliki janji itu. Karena dia udah berikan kepada kita. Istilahnya ibaratnya ini kadonya ini udah diberikan ke kamu, tapi kamu belum ambil-ambil, masih di meja yang sama. Kamu menerima dan memiliki itu pada saat kamu ambil dan kamu lakukan. Dan kamu perkatakan dan kamu bawa itu kemana kamu pergi. What could be dearer to you than word of prayer? It stays with you. Doa bisa di mana aja, betul kan? Firman Tuhan dan doa ini adalah selengkap senjata Allah yang powerful, bisa membantu kita. Kita ada di dalam keterpurukan, di dalam situasi hidup kita seringkali karena kita punya fokus yang salah, yang kita nggak sadar, atau kita sadar dan kita tidak mau berubah. Atau kita mau berubah tapi nggak punya kuasa untuk berubah. Nah hari ini saya katakan kepada Anda, dengan doa dan firman Tuhan, kita bisa mengubah fokus kita. Kita bisa mengubah. Kita bisa lebih dekat. Dan kita bisa menuju kepada breakthrough kita. Kepada terobosan kita. Ada amin? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Be transformed by the renewing of your mind. Kita ubah fokus kita hari ini. Saya tutup dengan ayat ini sekali lagi. Yesaya 55 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Itu dikatakan, rancanganku bukanlah rancanganmu. Jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi. Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali di situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Pernah lihat hujan turun? Ada yang pernah lihat hujan sudah turun naik lagi? Hujan turun biasa, ya kan? Ada yang pernah lihat turun 30 menit kemudian, naik lagi? Nggak ada kan? Tuhan juga firman-Nya seperti itu, dia udah berikan. Dia nggak akan tarik kembali. Dan hujan yang turun itu pasti mengairi bumi. Pasti membuat tanah lebih subur. Membuat tanaman berbuah, flourish and bud. Mengairi bumi. Same thing goes with the Word of God. The Word of God will never fail. Kita jangan punya bergantung dengan menggantungkan dengan pikiran kita. Do not rely on our own thoughts. Kita udah dengar sini Yesaya bilang, your thoughts are not his thoughts. As high as the sky from the earth. Sejauh itu, that is how far my thoughts and your thoughts. Let's go back to the supremacy of the Word of God. Let us humble ourselves and come to Him in prayer. You know, firman Tuhan katakan, jangan takut. Amsal 56, Psalm 56 verse 3 to 4 says, but when I am afraid, I will put my trust in you. I will praise God for what He promised. I trust in God, so why should I be afraid? What can mere mortals do to me? Apa yang manusia dan dunia bisa lakukan kepadaku? Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Don't worry about anything. Jangan takut akan segala sesuatu. Instead, pray about everything. Sebaliknya, berdoalah di dalam segala hal. Tell God what you need and thank Him for all He has done. That's powerful. Then you will experience God's peace. Everybody say God's peace. Nah, kamu akan mengalami damai sejahtera Tuhan, which exceeds, yang melebihi anything that we can understand. His peace will guard your heart and minds as you live in Christ Jesus. And that is what you will get when you have the right focus, peace of mind. And that can only be achieved when you have the right focus in Christ Jesus our Lord. Amen? Nah, saya berdoa hari ini. Mari kita izinkan Roh Kudus menelaah hati kita, melihat. Mungkin beberapa dari kita yakin banget, oh ya memang ini tujuan saya kok. Tapi gara-gara Anda fokus akan satu hal ini, yang lain nggak penting buat Anda.
Padahal belum tentu yang Anda fokus itu yang benar. Izinkan hari ini Roh Kudus boleh berbicara kepada kita. Mungkin kita terlalu fokus kepada hobi kita, mungkin kita terlalu fokus kepada permasalahan kita. Ada orang itu yang seperti bayi, kemana-mana bawa security blanket, tahu ya? Ada orang yang dia menjadi victim, tetapi begitu dia jadi victim, dia refuse untuk bebas dari victim. Karena keadaan yang buruk itu udah menjadi bagian daripada identitasnya dia. Kalau itu diambil, nanti siapa yang ngasihanin gue lagi? Ya, saya mau katakan kepada Anda, Tuhan mempersiapkan identitas yang jauh lebih baik daripada apa yang Anda miliki sekarang ini. You don't have to be a victim. You don't have to throw yourself a pity party. God has a promise for you that is so much better than even your best thought. Dari pikiran Anda yang terbaik. Mungkin kita terlalu fokus pada keadaan kegagalan kita. Ada dari kita yang gak bisa melalui kemalangan yang kita alami di masa lalu sehingga kita gagal melihat yang lebih indah di masa depan. Fokusnya kita ke belakang bukan ke depan. Again, yang membuat kita gagal bukan problem, tapi cara kita memandang problem. Itu yang seringkali membuat kita gagal. Saya berdoa hari ini biar kita boleh terbuka, izinkan Roh Kudus, dan biar Roh Kudus boleh membantu kita melalui doa dan firman-Nya. Kita bisa mendengarkan suara Tuhan, kita bisa mengubah fokus kita. Kita bisa belajar dari teladan Yesus. Yesus, instead of praying his problem, he prayed the promise of God. Gereja mula-mula, instead of lamenting over their persecution, instead they proclaim the promise of God over their circumstances. Saya berdoa biar ini boleh menjadi fokus yang baru buat kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk kuasa daripada firman-Mu yang tidak ada tandingannya. We are grateful, O God, for the supremacy and the power of your word that is without any other that can contend, O God. Tuhan, hari ini kami berserah Roh Kudus biar Engkau menjamah kami, bantu kami supaya kami boleh ubah fokus kami. That we can shift our focus. Help us, O Lord. Because many times the problem is not the problem, but how we see the problem is what is the real problem. Help us, O God. Help us to follow after the example of Jesus and the early church. That we may focus on your promise. That we will not be drowned in our own circumstances. Kami tidak tenggelam atau larut di dalam kemalangan, permasalahan, tantangan, keadaan di dalam kehidupan kami, situasi hidup kami. Tapi biar kami boleh ya Tuhan, mengarahkan pandangan kami kepada janji-Mu yang adalah iya dan amin. Kepada pikiran-Mu yang lebih tinggi daripada pikiran kami. Pada perkataan-Mu yang tidak mungkin gagal. Yang adalah iya dan amin. Terima kasih Tuhan. Lord, today we believe that we are very close to our breakthrough. Bahwa kami tidak jauh daripada terobosan kami ya Tuhan. Help us, Lord, this morning, this evening, so that we will subdue our mind and put it into the submission of your word, the submission of your authority. Biar kami boleh menundukkan pikiran kami di atas kuasa daripada firman-Mu yang adalah pedang bermata dua yang tidak akan gagal. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.